Saya rekam dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ibu Lili Sumarlina selaku guru pelajaran kimia dan siswa-siswi kelas 10 SMK Al-Karimiyah Sumeneb. Pagi ini kita bertemu di pembelajaran virtual melalui Webex Meeting untuk pelajaran kimia kelas 10 SMK Al-Karimiyah Sumeneb. Selanjutnya dipersilakan kepada Ibu Lili Sumarlina untuk menyampaikan materinya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita akan belajar tentang apa ya, sel volta ya. Minggu kemarin kita sudah mulai belajar sel elektrokimia. Jadi, sel volta ini merupakan bagian dari sel elektrokimia ya. Jadi, apa itu sel volta? Nah, jadi sebelum kita belajar sel volta, Ibuku review kembali apa itu elektrokimia ya. Jadi elektrokimia itu adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari aspek elektronik dari reaksi kimia. Jadi intinya sel elektrokimia itu adalah suatu sel yang disusun untuk mengubah energi kimia menjadi energi listrik atau sebaliknya. Jadi ini adalah antara energi kimia dan energi listrik. Adapun sel elektrokimia ini dibagi menjadi dua, jadi sel elektrolisis dan sel volta. Yang akan kita pelajari Senin ini adalah sel volta. Apa itu sel volta? Yaitu sel yang mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Jadi intinya dihasilkan arus listrik ya. Yang B ini adalah susunan sel volta. Apa saja susunannya? Jadi ada kutub anoda dan kutub katoda ya. Ada juga jembatan garamnya. Jadi apa itu anoda sama katoda? Untuk sel volta, kutub anodanya adalah negatif, sedangkan katodanya adalah positif. Kenapa di sini beda? Ya karena kalau anoda atau negatif ini adalah sama-sama sumber arus ya. Jadi perbedaannya ada di tabel di situ. Nah, jadi ada 3 perbedaan di situ. Yang pertama anodanya negatif, katodanya positif ya. Kalau anoda pasti akan mengalami oksidasi. Apa itu oksidasi? Kalian kan sudah mulai kemarin kita belajar reaksi redoks. Itu ada istilah oksidasi sama reduksi. Jadi kalau anoda ini mengalami oksidasi. Ya, sedangkan kalau katoda mengalami reduksi. Kita lihat lagi di situ. Anoda ada kation plus ya. Kation plus. Jadi kation itu adalah ion, jangan sampai lupa ya. Tempatnya ada di anoda. Kan yang di katoda itu adalah kutub positif dan isinya adalah anion atau ion-ion negatif ya. Perbedaan yang ketiga lagi dari anoda sama katoda. Jadi kalau anoda ini dia melepas elektron ya. Jadi kalau oksidasi memang melepas elektron. Sedangkan kalau katoda karena dia mengalami reaksi reduksi sehingga dia menerima elektron. Ya, di antara anoda sama katoda di sini untuk sel volta ada jembatan garamnya ya. Jembatan garam, apa itu jembatan garam? Nah, itu adalah penyempurna sel yang mengandung larutan garam dalam bentuk koloid yang berfungsi yang pertama untuk membuat rangkaian menjadi rangkaian tertutup. Yang kedua untuk menyeimbangkan muatan elektrolit dengan memberi ion positif atau negatif. Jadi istilah gampangnya kalau jembatan garam itu adalah mobilisasinya. Jadi dia mengantarkan ion-ion, ion positif maupun negatif. Cara kerja sel volta. Ya, misalnya anodanya M. M itu misalnya logam. Logam M tercelup pada Ma.
dan katoda N tercelup pada NB. Jadi N ini adalah istilah, jadi bisa diganti oleh seng ataupun CU dan sebagainya ya. Nah, ini adalah cara kerjanya. Yang nomor 1, anoda itu kan dia akan mengalami teroksidasi, jadi dia lempengnya menjadi semakin tipis karena berubah menjadi ion yang larut dalam elektrolit anoda. Jadi di sini di akhir reaksi dia akan menjadi larutan ya. M menjadi MX plus XE. Jadi intinya di sini dia semakin tipis. Yang kedua, paling atas lagi, Pak. Ya, paling atas lagi. Ya, di situ yang nomor 2, ya. Elektron yang dilepas ini dia akan bergerak ke katoda. Jadi intinya di situ dari anoda dia akan bergerak ke katoda melalui kawat pengantar ya. Itu. Jadi di katoda dia akan tereduksi atau menjadi menebal karena terbentuk endapan yang di situ. Jadi hasil dari katoda itu adalah logam. Misalnya logam N. Jadi di sini S ini maksudnya dia solid ya. Hal ini menyebabkan katoda kelebihan ion negatif. Keempat sekarang, karena terjadi kelebihan ion positif pada anoda dan ion negatif pada katoda, maka akan terjadi ketidakseimbangan muatan yang menyebabkan reaksi tidak berkelanjutan. Nah, jadi intinya nanti yang kelima ini, kelebihan dan kekurangannya ini dia akan dinetralkan oleh jembatan daerah ya, yang memberikan ion positif dan negatif ke daerah yang membutuhkan. Jadi itulah kegunaan dari jembatan daerah. Ini reaksi sel volta, ada reaksi di anoda sama di katoda. Jadi pada di anoda dia akan terbentuk larutan atau M2+. Sedangkan di katoda dia akan terbentuk logam N yang mengendap ya. Tadi reaksi sel volta. Sekarang kita lanjut ke macam-macam elektroda pada sel volta. Ya, jadi ada 2 macam. Yang pertama elektroda padat atau logam dan yang kedua elektroda tidak padat. Elektroda padat ataupun tidak padat. Nah, ini bisa kita lihat ya di nomor 1. Di sini logam padat dijadikan elektroda dan bereaksi ya. Jadi misalnya elektroda Fe ini padat ya. Jadi kalau padat dia bentuknya berupa padatan yang S dalam bentuk solid atau padat. Kemudian elektroda tidak padat ya. Jadi ini merupakan elektroda inert. Apa itu inert? Inert itu maksudnya tidak bereaksi. Jadi apa saja elektroda inert? Ada PT, Au, dan C. Jadi ini ada platina, ada emas, Au itu emas, dan C adalah karbon. Maka zat lainlah yang mengalami reaksi sel, sedangkan elektroda inert ini dia tetap sebagai elektrodanya atau tidak bereaksi ya. Contoh misalnya, contoh ion Fe3+ bertindak sebagai katoda dan tereduksi menjadi Fe2+. Dan apabila katoda sesungguhnya adalah PT, jadi PT ini dia tetap sebagai PT ya, atau dia tidak bereaksi. Nah, ini kita sudah belajar macam-macam elektroda. Kita lanjut ke diagram sel volta. Untuk diagram sel volta pun juga ada untuk yang elektroda maupun elektroda yang tidak padat ya. Yang paling bawah di situ adalah untuk elektroda padat. Jadi diagram sel voltanya ini yang di warna hijau ini ya. Warna hijau ini adalah rumus untuk menulis diagram sel volta. Jadi rumus atau berupa notasi singkat yang menggambarkan terjadinya reaksi pada sel volta ya. Jadi A garis 1 AX plus. Jadi ini adalah A. Halo? A di sini adalah anodanya ya. Anoda. Jadi lambang 2 atau garis 2 itu di warna hijau ini kan ada 2 itu ya. 2 garis itu adalah jembatan garamnya. BY plus B. Ngerti apa enggak? Kok tidak ada? Kalau ada pertanyaan bisa bertanya sama Ibu ya. Ibu terlalu cepat atau tidak? Ya. Ya, kita lanjut ke diagram ke halaman 2-nya itu. Halaman 2. Ke halaman 2.
Ya, contoh. Nah, ini ada suatu anodanya adalah besi, katodanya adalah nikel. Nah, ya, jadi anoda di situ dia akan teroksidasi jadi Fe2+ ini hasil airnya. Sedangkan di katoda dia akan mengalami reduksi atau terbentuk logam nikel. Nih, jadi kita bisa membuat diagram selnya di situ. Jadi yang sebelah kiri itu adalah anodanya, sebelah kiri dari garis 2 ya, yang tengah-tengah atau Fe ini adalah anodanya, sedangkan di sebelah kanan dari garis 2 ini adalah jembatan. Nah, ini adalah katodanya maksudnya Ibu ya. Jadi Fe garis 1, Fe2+ garis 2, Ni2+ garis 1, Ni. Nah, ini diagram sel dari hasil reaksi antara besi dengan nikel ya. Kemudian diagram sel volta dengan elektroda tidak padat, perbedaannya di sini di diagram selnya kita tambahkan elektrodanya. Apa PT, apa AU atau C seperti ini ya. Tapi urut-urutannya tetap. Jadi di sebelah kiri itu adalah anoda, sebelah kanan dari garis 2 ini adalah ya adalah katoda. Jadi kita bisa lihat di warna hijau di sini ya. Ini adalah rumusnya ya. Sekarang kita lanjut ke contoh soal. Ada suatu sel volta. Nah, di sini ada sel volta pakai elektroda PT ya. Tercelup pada asam sulfat atau H2SO4. Katoda PT ini tercelup juga pada cerium nitrat atau CeNO34. Jadi kita suruh membuat reaksi sel dan diagram selnya bagaimana ya. Jadi di situ anodanya adalah gas hidrogen ya, karena di sini kan H2SO4. Jadi anodanya adalah gas hidrogen. Sedangkan di katoda ini adalah Ce. Nah, jadi dia dari Ce4+ menjadi Ce3+ ya. Jadi akan seperti ini karena di katoda dia akan mengalami reduksi. Jadi di sini dari Ce4+ dia akan menjadi Ce3+. Diagram selnya kita tambahkan karena ini adalah elektroda tidak padat. Jadi ada PT di awal, baru kita tuliskan anodanya yaitu H2 garis 1H+ garis 2. Nah, baru kita tulis katodanya yaitu Ce4+ garis 1 ke Ce3+. Nah, baru ditulis lagi elektrodanya yang tadi yaitu PT. Jadi makna diagram selnya ini adalah rangkumannya. Jadi tanda garis 1 menyatakan reaksi, sedangkan tanda garis 2 menyatakan jembatan garam. Pada diagram sel volta, jadi koefisien reaksi itu tidak mempengaruhi ya. Hanya dituliskan yang mana yang teroksidasi, mana yang tereduksi. Kita lanjut ke potensial elektroda. Jadi potensial elektroda ini sangat penting ya. Lebih penting lagi kalau kalian bisa menghafalkan dari litium sampai AU. Ya, kenapa? Karena ini semakin ke kanan berarti nilai energi potensialnya atau N0-nya dia semakin positif. Ya, jadi ya Ibu jelaskan dulu apa itu deret volta. Jadi deret volta ini yang dari litium sampai AU ini adalah deret volta ya. Jadi kalau kita cara menghafalinnya, jadi kasih tahu dulu cara menghafalkannya deret volta ini. Ya, jadi bisa kita cek di sini atau kita bisa buat sendiri nama-namanya. Jadi Ibu kasih contoh ya, misalnya cara menghafalkan Li ini kita beri nama lihat, Li, K, B, A, C, A, N, A, M, G, A, L sampai dengan AU. Kita bisa membuat suatu kalimat. Nah, misalnya ya, lihat kalau Baginda Caesar nanti meninggal. Kan agak lucu juga ya. Ya ini terserah kalian mau pakai kalimat seperti apa. Yang penting kalian bisa hafal ini. Kenapa bisa dihafalkan? Kenapa harus dihafalkan? Karena nanti untuk mengerjakan soalnya kita harus tahu ya
mana yang lebih rendah, mana yang lebih tinggi. Ya, jadi Ibu ulang lagi, lihat kalau Baginda Caesar nanti meninggal, alam mana jadi M ini mana? Jadi ini zaman, cari feodalisme. Sampai sini cadangan Chonippon senang pembagian harta. Jadi harta ini H. Sebab bikin pupuk hangus agak pahit au. Karena gak lucu juga ya. Jadi au itu adalah emas. Jadi dia nilainya paling tinggi. Itulah mengapa emas itu dia tidak mudah teroksidasi. Sedangkan litium ini paling mudah teroksidasi ya. Nah, dia nilainya min atau dia mudah mengalami oksidasi seperti itu ya. Jadi apa itu deret volta? Deret volta adalah deret elektrokimia atau deret kereaktifan logam yang menunjukkan nilai potensial elektroda standar. Jadi di sini reaksi pendesakan, ada istilah reaksi pendesakan. Apa itu reaksi pendesakan? Jadi reaksi di mana suatu logam mendesak tempat ion logam lain dalam suatu senyawa ya. Apakah sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada, Ibu bisa lanjutkan ya. Reaksi pendesakan pada sel volta. Jadi logam pendesak berada di sebelah kiri logam yang didesak. Jadi misalnya di sini kita lihat lagi deret volta, Fe atau besi. Jadi Fe ini lebih sering digunakan ya. Kalau ingin kita mau mendesak Fe, maka kita bisa memakai logam unsur di sebelah kirinya Fe, bisa Zn ataupun Cr ya. Ini maksudnya reaksi pendesakan ya. Bisa dicek lagi di situ di contoh soal. Pada sel volta dengan anoda Zn yang tercelup pada ZnSO4 dan katoda Cu yang tercelup pada CwSO4 akan berlangsung reaksinya. Jadi di sini Zn dia akan bertindak sebagai anoda ya. Sedangkan Cu-nya itu adalah katoda. Jadi dapat dikatakan bahwa Zn ini dia mendesak Cu2+ dari CuSO4 sehingga Zn dia dapat berikatan dengan SO4 2-. Jadi intinya Zn ini bisa mendesak Cu. Kita bisa lihat di sini Cu ada di sebelah kanan, sedangkan Zn ini ada di sebelah kiri dari Cu. Makanya bisa didesak ya. Ada istilah N0 atau potensial elektroda standar adalah ukuran besarnya kecenderungan suatu unsur untuk melepaskan atau mempertahankan elektron diukur dalam keadaan standar. Jadi standar itu maksudnya dia tekanannya 1 atmosfer dan suhunya adalah 25 derajat Celcius ya. Nah, jadi coba lebih ke atas lagi Pak. Ya. Situ ada nilai potensial elektroda. Ini adalah rumus mencari N0 atau potensial standar sama dengan N0 reduksi dikurangnya. Ini salah ya. Jadi yang benar adalah N0 reduksi dikurangi. Jadi itu sama dengannya kita coret ya. N0 reduksi dikurangi atau min N0 oksidasi ya. Ya, seperti itu. Jadi rumusnya bisa juga yang paling bawah di situ potensial sel standar dapat dihitung E0 sel sama dengan E katoda dikurangi E anoda. Jadi intinya rumus untuk mencari potensial sel standar itu adalah E0 katoda dikurangi E0 anoda. Jadi sifat deret volta di sini ada dua. Makin ke kanan logam makin mudah tereduksi atau nilai E0-nya lebih positif. Sedangkan makin ke kiri logam makin mudah teroksidasi, nilai N0-nya lebih negatif. Ini di contoh soal yang paling bawah di halaman 2 di situ, tentukan nilai potensial sel jika anodanya Zn. Anodanya ini pakai Zn, nilai N0-nya adalah negatif 0,76 volt. Dan katodanya adalah pakai Ag dengan N0-nya sama dengan
positif 0,8 volt. Jadi kita sudah tahu kalau anoda itu ada mengalami oksidasi, sedangkan katoda mengalami reduksi. Jadi kita tuliskan dulu reaksinya yang paling bawah di sini A ini maksudnya di anoda akan terjadi Zn menjadi Zn2 plus 2E ya. Nilai N0-nya adalah 0,76. Sedangkan di katoda, karena di katoda ini adalah Ag atau perak, jadi reaksinya adalah 2Ag plus ditambah plus 2E menjadi 2Ag. Nah, jadi di sini sudah jelas ya, di katoda akan terbentuk Ag, ini padatan atau wujudnya adalah S. Gimana cara menambahkannya? Jadi kita tinggal menambahkan saja. Ini yang diketahui kan negatif 0,76 ya. Jadi kalau kita tuliskan Zn menjadi Zn2 plus, dia bukan negatif lagi tapi positif ya. Karena kalau N0 ini dia adalah Zn2 plus garing Zn ya. Jadi untuk menuliskan reaksinya kita tinggal dibalik. Jadi min jadi positif. Sedangkan yang 0,8 ini tetap karena di sini untuk potensial sel standar itu ion dulu baru dengan logamnya ya, atau Ag plus Ag ya, 0,8. Kita tinggal menambahkan saja 0,76 ditambah 0,8 dan hasilnya adalah 1,56. Lanjut ya Pak, halaman 3. Halaman 3 Pak David ya, terima kasih. Nilai potensial sel. Nah, ini ada karena kalau sel volta ini satuannya adalah volta atau tegangan, jadi tegangan yang dihasilkan sel. Jadi tegangan atau volt yang kita hasilkan. Yang nomor 2, jika nilai N0 selnya lebih dari 0, maka reaksinya berlangsung spontan. Sedangkan jika nilai N0 selnya kurang dari 0, maka reaksi sel tidak spontan atau reaksi tidak berlangsung. Jadi untuk mengetahui reaksinya berlangsung atau tidak, kita bisa cek nilai N0 selnya kurang dari 0 atau lebih dari 0 ya. Ada istilah reaksi sel tidak spontan. Ini terjadi karena penempatan anoda dan katoda tidak mengacu pada nilai volta sehingga N0 selnya bernilai negatif, atau dengan kata lain reaksinya tidak berlangsung. Jadi untuk sel volta reaksinya harus spontan atau lebih dari 0. Kita bisa lihat di sini di soal ini pakai Z. Spontan. Nah, jadi kita harus membuat suatu atau kita bisa kalian sudah tahu berarti antara Cu sama Zn mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil ya. Jadi paling aman itu adalah Cu ini harus kita jadikan katoda ya. Anodanya kalau anodanya adalah Cu, maka reaksinya tidak akan berlangsung. Jadi katodanya harus yang lebih besar nilai N0-nya. Jadi istilahnya seperti itu ya. Jadi di sini katodanya Cu, anodanya Zn, jadi N0 selnya adalah plus 1,1. Kemudian kalau Zn ini mau dibuat sebagai katoda boleh, asalkan anodanya ini adalah Al, karena Al ini dia kan negatif 1,66 ya. Jadi nilainya lebih rendah. Kalau katodanya Zn, anodanya Cu, ini yang tidak bisa atau hasilnya negatif ya. Jadi paling aman untuk membuat suatu nilai yang spontan, maka nilai katodanya harus lebih besar N0-nya dibandingkan dari nilai anodanya itu ya. Sekarang adalah penerapan sel volta ya. Yang D, penerapan sel volta. Kenapa kita harus belajar sel volta? Jadi sebenarnya sel volta ini banyak kegunaannya ya. Jadi kita bisa dalam kehidupan sehari-hari ada penggunaan aki, baterai,
kecil, nah, baterai kering atau sel lancar, kemudian baterai alkalin dan baterai ya segala jenis baterai gitu ya di halaman 3. Jadi ternyata sel volta ini banyak kegunaannya. Nah, yang pertama misalnya untuk kita bisa ini aki ini yang lebih banyak digunakan ya. Apa itu aki? Ini ternyata aki adalah digunakan dalam kendaraan bermotor karena praktis dan dapat diisi ulang. Nah, jadi kenapa dapat diisi ulang? Nah, ini dari sumber energinya ada dua, ada elemen primer dan elemen sekunder. Jadi contoh elemen primer itu adalah baterai, karena primer itu adalah sel volta yang tidak dapat diisi ulang atau sekali pakai. Jadi kalau sudah selesai memakainya langsung dibuang ya. Sedangkan kalau elemen sekunder ini sel volta yang dapat diisi ulang, atau kalau sudah habis ini bisa diisi ulang lagi. Misalnya aki, baterai nikel kadmium, dan baterai lithium ion. Ya, aki ini yang sering banyak digunakan dalam kendaraan bermotor ya. Dapat diisi ulang dan tidak membutuhkan jembatan. Ini aki ya. Penggunaan aki. Ini ada anoda sama katodanya di sini lengkap. Jadi kalau reaksi pengosongan aki di sini, kenapa bisa habis? Ternyata aki itu tidak bisa digunakan jika asam sulfatnya habis atau H2SO4-nya habis. Jadi untuk pengisian aki kita memakai asam sulfat, asam yang pekat. Di paling atas di situ ada anoda sama katoda. Jadi inti dari pengisian aki itu asam sulfat yang diisi ya. Kemudian baterai kering ya, ini baterai kering yang sering dipakai untuk sehari-hari ya, misalnya ya untuk senter apa dan seterusnya ya, yang sering kita pakai baterai kering. Tapi baterai kering, apa bedanya baterai kering sama baterai alkalin? Nah, ini ternyata ada bedanya. Kalau baterai kering ini, ya ini elektrolitnya asam, nah, itu perbedaannya. Sedangkan baterai alkalin ini elektrolitnya itu adalah basa, dan ternyata kalau dipakai baterai alkalin ini lebih tahan dibandingkan baterai alkalin ini lebih tahan dibandingkan baterai kering ya. Coba harganya pun juga lebih mahal. Kemudian baterai nikel kadmium adalah baterai kering yang dapat diisi ulang. Nah, ini bisa penggunaan laptop ya. Cat termasuk elemen sekunder. Jadi ini bisa di cas. Terus ke halaman selanjutnya, halaman 4. Ya, halaman 4, Pak. Ya, di situ ada lagi baterai peroksida. Ya, baterai peroksida atau sel kancing umumnya merupakan lempengan dan digunakan pada jam tangan. Nah, ini baterai perak digunakan pada jam tangan, kalkulator ataupun kamera. Jadi ini yang digunakan pada kalkulator ataupun jam tangan ya. Ya, kemudian baterai merkuri. Nah, ini penggunaan merkuri sekarang kan jarang digunakan karena ya bisa berbahaya kepada lingkungan ya. Jadi yang lebih sering digunakan itu adalah baterai kering maupun baterai alkalin dan baterai nicat dan seterusnya. Kalau baterai merkuri ini penggunaannya sudah jarang ya. Kemudian baterai lithium. Baterai lithium banyak digunakan karena menghasilkan tegangan yang lebih besar dari baterai sebelumnya. Kedua baterai ini termasuk elemen sekunder ya. Jadi di sini baterai lithium tegangannya lebih besar dibandingkan dengan baterai sebelumnya. Penggunaannya ini lithium ini juga yang laptop-laptop sekarang itu canggih, maksudnya yang menggunakan daya charge-nya juga nggak terlalu lama ya. Ini biasanya pakai baterai lithium ya. Ini adalah reaksi selnya, kalian bisa baca sendiri. Ngerti bisa bertanya sama ibu, atau kalau waktunya sudah habis kalian bisa japri WA ke nomornya ibu saja ya. Sekarang yang terakhir
adalah E atau istilah korosi. Ya, ini lebih penting lagi ya. Karena ini yang lebih sering terjadi di kehidupan atau lingkungan sehari-hari. Apa itu korosi? Ini korosi atau perkaratan adalah suatu reaksi redoks antara logam dengan faktor lingkungannya. Jadi di sini adalah karat, istilah korosi atau karat. Bagaimana mekanisme korosi? Jadi yang pertama, logam menjadi anoda dan teroksidasi. Jadi intinya logam yang dia sebagai anodanya dia akan mudah mengalami korosi. Yang kedua karena faktor lingkungan jadi katoda dan tereduksi. Ini faktor lingkungan menjadi katoda dan tereduksi. Kita bisa menjelaskan lagi yang paling bawah ini. Reaksi redoks korosi menghasilkan karat berupa senyawa oksida atau karbonat yang berupa hidrat. Jadi reaksi korosi bisa berupa senyawa oksida atau karbonat yang berupa hidrat. Hidrat itu maksudnya terikat dengan air ya. Dan korosi paling sering terjadi pada unsur besi ya atau Fe karena besi mudah mengalami oksidasi atau mudah teroksidasi. Faktor-faktor yang mempercepat terjadinya korosi ada 4. Kontak dengan oksigen dan air secara bersamaan. Kemudian kontak dengan larutan elektrolit garam. Jadi garam itu misalnya contohnya air laut. Kalian punya HP, terus kalian mandi di air laut, di pantai, lupa HP-nya ada di sakunya, ya sudah rusak sudah HP-nya. Ya bisa juga dibenerin tapi ya harus dicuci dulu baru dikeringkan ya. Proses pengeringannya itu ya. Nggak sempurna ya tetap rusak HP-nya. Kemudian pH-nya rendah. Jadi pH-nya rendah atau asam, dia akan mudah mengalami korosi. Dan terakhir itu suhu tinggi. Misalnya suhu lebih dari 100 derajat Celcius ini lebih cepat mengalami korosi. Dan faktor-faktor yang memperlambat terjadinya korosi ada 2. Yang pertama, tidak adanya oksigen dan air secara bersamaan. Nah, jadi melindungi misalnya kita mau lindungi paku besi, jadi kita bisa celupkan dia pada minyak ya, kita taruh di dalam minyak, dia tidak akan mudah mengalami korosi. Kedua, adanya zat penyerap air misalnya kalsium klorida CaCl2, jadi anhidrat namun hanya sampai batas kejenuhan tertentu. Jadi intinya kalau yang misalnya untuk memasukkan CaCl2 anhidrat, kalian pernah beli itu sepatu yang lebih mahal atau biasa yang di atas 100 ribuan biasanya di dalamnya itu ada kayak bungkusan kecil. Nah itu sebenarnya bungkusan kecil itu sebenarnya adalah untuk menyerap air sehingga sepatu lebih awet dia atau lebih mudah tidak rusak itu ya intinya ya. Kalau itu namanya adalah kalsium klorida anhidrat, itu lebih awet. Ya, sampai di sini ada pertanyaan sebelum Ibu lanjutkan ke cara halaman selanjutnya. Ya, kalau tidak ada pertanyaan Ibu bisa lanjut ke halaman selanjutnya atau halaman terakhir, yaitu adalah cara pencegahan korosi ya. Jadi ada 3 cara ada 4 cara pencegahan korosi. Yang pertama adalah dengan metode aliasi atau alloy logam. Aliasi itu adalah usaha pencegahan korosi besi dengan menggunakan aliasi logam berupa baja tahan karat. Jadi aliasi itu adalah kita mencampurkan bahan Fe, Ni, dan Cr untuk menghasilkan suatu wajan yang tahan karat, misalnya wajan anti karat atau kompor stainless itu ya, yaitu dengan metode aliasi logam. Yang kedua dengan cara pengecatan atau pelumuran oli. Ya, jadi di situ dicat atau kita lumuri oli itu dapat mencegah kontak besi dengan udara dan air. Jadi kalau dicat itu lebih awet ya.
besi yang dicat, misalnya pagar besi di rumah kita cat itu lebih awet dan tidak mudah terjadi korosi. Yang ketiga adalah penyepuhan atau electroplating. Apa itu penyepuhan atau proteksi katodik? Nah, itu pelindungan logam secara elektrolisis untuk mencegah kontak logam yang dilindungi dari udara dan air. Jadi contoh proteksi katodik pada besi antara lain adalah chromium plating, zinc plating, dan tin plating. Mekanisme proteksi katodik jadi di sini A. Logam pelindung melindungi besi dari kontak udara dan air. Yang B. Logam pelindung memiliki E0 lebih negatif dari besi. Jadi untuk mencari logam pelindung dari besi, kita bisa melihat di deret volta. Jadi yang sebelah kirinya besi yang akan kita pakai sebagai logam pelindung. Yang C, ketika tergores atau rusak, kedua logam akan membentuk sel elektrokimia. Jadi ini anodanya adalah cair atau seng, dan katodanya adalah besi. Jadi untuk penyepuhan di sini besi kita sepuh dengan logam pelindung kromium ataupun seng sehingga besi itu akan tidak mengalami korosi ya. Itu adalah metode penyepuhan. Apabila N0 logam pelindung tidak lebih negatif dari besi, contohnya tin plating, maka lapisan pelindung harus tetap dijaga karena apabila rusak justru akan mempercepat korosi besi. Jadi intinya untuk penyepuhan kita memakai nol yang lebih kecil dari logam yang akan kita lindungi ya. Yang terakhir adalah pengorbanan anoda. Dilakukan dengan melapisi besi dengan logam aktif, contohnya Mg. Logam aktif ini akan melindungi besi dan yang berkarat sehingga besi tidak mudah berkarat. Oleh karena itu logam aktif harus diganti setiap beberapa waktu. Sampai di sini ada pertanyaan? Nah, ini adalah sel volta ya. Ini merupakan bagian dari bab reaksi redox. Jadi ini aplikasinya ada sel volta dan sel elektrolisis. Jadi minggu depan kita akan belajar sel elektrolisis karena sel volta sudah diberikan. Jadi minggu depan kita belajar sel elektrolisis. Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Pak David? Membuka sesi pertanyaan Pak David. Iya, Bu. Coba anak-anak ada yang mau bertanya apa tidak, Pak? Ya. Ya, membuka sesi pertanyaan ini waktunya tinggal berapa menit, Pak? Tinggal 5 menit, Bu. Tinggal 5 menit. Oh iya, ya. Ya kalau waktunya cukup tidak apa-apa kalau ada anak-anak yang mau bertanya sama Ibu. Ya, atau bagaimana ini? Kalau tidak ada pertanyaan bisa kita akhiri, Pak. Mana Iya, anak-anak Bu. ini berapa orang yang hadir kira-kira? Ya. Banyak. Oh, ada 3 anak ya. Nafila, Ayu, Revinda, Septia, dan Siti Nur Aisyah. Ini mana ini anak putra kok nggak ada ya sama sekali nih ya. Maaf Bu Lili, saya potong. Anak-anak bisa dibuka kameranya? Hah? Ayu, Revinda, Siti Nur Aisyah. Dan anak bisa dibuka kameranya, bisa bertanya sama Ibu. Dibuka dulu semua. Mau bertanya atau tidak, semuanya dibuka dulu. Ayu, Revin. Ya, masih ada waktu 5 menit anak-anak yang Oke. mau bertanya. Revin sudah ada. Ayu belum. Nur Aisyah. Ya, Ayu masih belum. Silakan Ibu langsung kontak dengan anak-anak. Ibu milih siapa sambil komunikasi. Oh iya, ya untuk Siti Nafila, Ayu, Tria Kembari. Kira-kira tadi sel volta ada pertanyaan apa tidak? Nah, jadi dari notasi sel, terus dari cara kita tumbas korosi atau deret voltanya kira-kira
Ada pertanyaan apa tidak? Jadi inti dari sel volta itu adalah kita bisa menghitung nilai N0 sel. Dan kita bisa tahu mana yang mengalami korosi, yang gampang mengalami korosi, atau yang lebih awet, atau dengan kata lain tidak mudah mengalami korosi itu apa saja itu ya. Bisa bertanya sama ibu ya, mumpung masih ada waktu. Nafila, ya sepertinya masih malu-malu ini Pak. Ya. Minggu depan persiapkan ya sel elektrolisis, karena buku perpustakaannya kimia ini cuma satu ada di ibu ya. Jadi kalian bisa minta handout ke ibu atau bisa WA ibu ya Bu, minta handoutnya. Bapak nanti lewat WA ibu kasihkan ya. Tugasnya kalian bisa merangkum ya, tadi yang ibu jelaskan. Jangan lupa untuk merangkum bukan ditulis semua, tapi yang dicatat itu adalah pokok pentingnya saja ya. Banyak kan anak-anak kita tidak mengerti istilah merangkum, jadi yang merangkum dari titik, dari awal kata sampai akhir kata ditulis semua, jadi itu yang salah. Jadi kalau dirangkum itu adalah kata kuncinya apa, pengertiannya apa, jadi bukan semuanya yang ditulis. Jadi kalian bisa minta nanti Bapak Davidnya bisa di-share nanti dokumen dari hasil sekarang. Ya Pak, sebenarnya tidak ada pertanyaan Pak. Iya, Bu Lili, silahkan Nur Aisyah pada pertanyaan. Ya. Tidak ada mungkin Bu, biar nanti mereka bisa membaca lewat hangout yang akan dikirim di grup. Mungkin Ibu langsung bisa menutup Bu. Ya, terima kasih Pak. Ya, Ibu akhiri ya, masih belajar tentang sel volta. Jadi minggu depan kita akan belajar sel elektrolisis. Jadi sebelum mengakhiri kita membaca doa terlebih dahulu. Selesai. Ya Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami serahkan ke Pak David selaku host. Waalaikumsalam. Demikianlah siswa-siswi kelas 10 pembelajaran virtual Webex meeting pada pelajaran kimia kelas 10 sudah berakhir. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.